Selamat malam Pak Angga dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perencanaan produk pangan untuk intervensi gizi individu, formulasi pangan es krim bunga telang, Clitorea ternate dengan talas Colocasia esculenta untuk penderita diabetes mellitus. Kelompok kami terdiri dari Erni Siregar, Feryani Tutiriska, saya sendiri, Irfa Rofiatul, Nadia Fahirani, dan juga Nurul Triandari. Outline kali ini kami akan membahas mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode dan pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama mengenai pendahuluan, latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia dan disertai gejala klinis seperti polifagia, poliuria, dan polidipsi, menurut Perkeni pada tahun 2015. Berdasarkan data Rikesda pada tahun 2018, prevalensi penderita diabetes mellitus pada penduduk lebih dari 15 tahun sebanyak 10,9%. Angka ini mengalami kenaikan dari data Rikesda pada tahun 2013. Permasalahan yang sering dialami penderita DM adalah sering merasa lapar, sehingga dibutuhkan alternatif produk makanan atau minuman yang berbahan dasar pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Oke, selanjutnya yang melatar belakangi kenapa kelompok kami memilih produk ini yaitu ada bahan bunga telang, di mana bunga telang ini merupakan bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami karena memiliki kandungan antosianin yang membantu tubuh terhadap stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai penyakit degeneratif, salah satunya yaitu diabetes mellitus. Kemudian ada bahan talas, di mana talas merupakan pangan fungsional yang memiliki manfaat untuk penderita diabetes. Talas ini mengandung serat, mineral, vitamin, flavonoid, apigenin, dan antosianin, serta memiliki fungsi sebagai antioksidan dan antidiabetes. Kemudian es krim, kenapa kami memilih produk es krim? Karena es krim merupakan camilan atau kudapan yang disenangi oleh berbagai orang dikarenakan teksturnya yang halus dan lembut. Sehingga maka dari itu kami dibuatlah es krim bunga telang dan tepung talas untuk penderita diabetes. Next. Tujuannya untuk pembuatan produk ini, untuk tujuan umumnya mengetahui pengaruh penambahan tepung talas dan tepung bunga telang terhadap mutu organoleptik dan nilai gizi es krim untuk penderita diabetes mellitus. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama yaitu memberikan alternatif pilihan snack bagi penderita DM, menambah variasi snack selingan berbahan dasar pangan fungsional, mengetahui formulasi yang tepat pada produk es krim bunga telang dan talas, serta untuk menganalisis perbedaan organoleptik es krim bunga telang dan talas untuk penderita diabetes mellitus. Next. Yang kedua, tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama ini mengenai bunga telang. Bunga telang memiliki nama lain atau nama latin Clitorea ternatea L. Potensi farmakologi bunga telang ini yaitu sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan analgestik, antiparasit dan antasida, serta antidiabetes, antikanker, antihistamin, imunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan saraf pusat Central Nervous System atau CNS menurut Budiasi tahun 2017. Di sini ada tabel untuk kandungan yang dimiliki bunga telang, diantaranya itu ada flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, KM ferol glikosida, quercetin glikosida, miricetin glikosida. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Erni. Selanjutnya talas. Talas merupakan tanaman yang hampir seluruh bagiannya dapat dikonsumsi, yaitu umbi talas berpotensi sebagai sumber karbohidrat dan protein yang cukup tinggi. Umbi talas juga mengandung lemak, vitamin A, B1, atau tiamin, dan sedikit vitamin C. Umbi talas memiliki kandungan mineral kalsium dan fosfat yang protein yang cukup tinggi.
Mineral ini penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Di sini ada tabel 2 itu komposisi kimia dalam 100 gram ubi talas. Komposisinya yaitu kadar air, protein, lemak, abu, serat kasar, karbohidrat total, patin, amilosa, amilopektin. Jumlah persennya itu kadar air itu. Diabetes mellitus, gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Kondisi DM berkaitan dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Hiperglikemia kronik pada DM berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Diambil dari Ermayudi, dari Aryani. Antosianin merupakan zat warna alami yang bersifat antioksidan yang berada pada tumbuhan. Antioksidan merupakan zat penghancur atau penangkal radikal bebas, dapat menjadi masalah ketika radikal bebas dari luar masuk ke dalam tubuh. Sel dalam tubuh akan diganggu oleh keberadaan radikal bebas ini sehingga terjadi mutasi sel yang radikal dan kelainan fungsinya. Mutasi sel menyebabkan timbulnya banyak penyakit, salah satunya diabetes. Selanjutnya metode dan pembahasan dilanjutkan teman saya. Oke, metode dan pembahasan. Yang pertama yaitu formulasi produk, di mana kami membuat 4 formulasi, yaitu formula 0, formula 1 yaitu 3%, formula 2 5%, dan formula 3 yaitu 7%. Adapun bahan-bahannya, tepung talas, untuk formula 0 150 gram, formula 1 145,5 gram, formula 2 142,5, dan formula 3 139,5, dan ekstra bunga telangnya, untuk formula 0 tidak ada. Formula 1 menggunakan 4,5 gram ekstrak bunga telang, formula 2 7,5 gram, dan formula 3 10,5 gram. Untuk susu skim semuanya yaitu 40 gram, gula jagung 16 gram, garam 1 gram, agar-agar 2 gram, tepung maizena 2 gram, dan vanila bubuk 2 gram, dan air 750 gram atau 750 ml. Next. Konversi bunga telang. Berdasarkan Vankar dan Sri Vastava 2010, 100 gram bunga telang mengandung 22,74 mg antosianin. Pada penelitian Azizillah 2020, 198,1 gram bunga telang yang kering menghasilkan 187 gram bubuk bunga telang. Lalu dilakukan perhitungan konversi, di mana faktor konversinya itu 198,1 per 187 sampai dengan 1,05. Untuk mengetahui kadar antosianin per 1 gram bubuk telang, dilakukan perhitungan 1 gram bunga telang sama dengan 1,05 per 100 dikali 22,74, yakni sama dengan 0,23 mg antosianin. 1 gram bubuk bunga telang mengandung 0,23 mg antosianin. Nah, untuk kebutuhan antosianin sendiri, menurut NES diperkirakan 11,6 atau kurang lebih 1,1 mg per hari, atau bisa dikatakan sekitar 12 mg per hari. Ini menurut Goncalves et al. 2021. Untuk menjadi camilan, harus memenuhi 15% dari kebutuhan sehari, yaitu 15% dikali 12 sama dengan 1,8 mg. Dan untuk nilai gizi, es krim telang dan talas ini persajian, untuk energi didapatkan 33,16 kilokalori, protein 0,89 gram, lemak 2,14 gram, karbohidrat 6,54 gram, dan antosianin sebanyak 1 mg. 1 cup es krim bunga telang ini sekitar 50 gram dan mengandung energi yang telah disebutkan tadi. Untuk mencukupi antosianin dalam tubuh, maka sebaiknya dikonsumsi 1-2 cup per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu
Yang pertama, permasalahan yang dialami penderita DM adalah sering merasa lapar, sehingga dibutuhkan alternatif produk makanan atau minuman yang berbahan dasar pangan fungsional, serta memiliki manfaat mengontrol gula darah. Nah, es krim bunga telang dan tepung talas ini dapat diberikan pada penderita DM sebagai cemilan atau snack. 1 cup es krim ini sekitar 50 gram dan memiliki nilai gizi sebanyak energi sebanyak 33,16 kilokalori, protein 0,89 gram, lemak 2,14 gram, karbohidrat 2,14 gram, dan 1 mg antosianin. Es krim ini memiliki kelebihan yaitu mengandung senyawa antosianin dan aman dikonsumsi untuk pasien diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.